Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan di mana tim Prabowo Gibran berhasil membongkar rekam jejak digital dari Ahok, yang dimana tahun lalu ketika dia diwawancarai oleh Najwa Shihab, dan video sekarang yang kemarin lagi viral, yang dimana ketika kita membandingkan argumen pendapat dari Ahok, ada perbedaan soal jabatan Ahok di PT Pertamina, yang dimana kemarin Ahok dijabat sebagai komisaris utama di PT Pertamina. Nah, apakah Ahok selama ini kita dibohongi oleh Ahok soal jabatannya di PT Pertamina? Nah, itu semua dibongkar oleh netizen tim Prabowo Gibran. Bagaimana videonya sahabat-sahabat? Kita lihat dan dengarkan berikut ini. Ini surat terbuka saya untuk Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dalam surat terbuka ini saya akan bongkar kalau Ahok sebenarnya pembohong. Jadi nonton video ini sampai tuntas. Oke, kita mulai. Saya awalnya adalah pengagum Ahok karena melihat sepak terjangnya saat menjadi gubernur Jakarta yang berani membongkar sejumlah kasus dan membela kepentingan publik. Saya bahkan mengidolakan Ahok karena Ahok menunjukkan keteladanan pemimpin yang bersih, tidak berbohong, dan berintegritas dengan menepati setiap kata-katanya. Kekecewaan saya kepada Ahok dimulai saat Pilpres 2024, ketika Ahok memilih berhenti sebagai komisaris utama atau Komut Pertamina dan full terjun untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Sejak saat itu, Ahok mulai berubah. Narasinya mulai sama dengan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto CS. Ahok pun mulai menyerang Gibran dan Jokowi, termasuk Prabowo. Bahkan serangan Ahok cenderung bernada fitnah. Itu menyebut Gibran dan Jokowi tidak bisa kerja. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Pada kenyataannya, Gibran sukses membangun Solo. Apalagi Jokowi pernah menjadi wali kota Solo 2 periode, kemudian gubernur Jakarta, dan menjadi presiden selama 2 periode atau 10 tahun. Tapi anehnya, di mata Ahok, Jokowi tidak bisa kerja. Pada saat itu bagi saya, Ahok sudah sangat tendensius dan sangat jelas menunjukkan dia hanya petugas partai. Ahok hanya manut saja apa perintah ketua partainya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Ahok memang kelihatannya saat itu masih berniat menjadi gubernur Jakarta. Ahok mungkin berharap dengan all-out kepada Ganjar dan menunjukkan loyalitasnya, Megawati akan kembali mencalonkan dia sebagai gubernur Jakarta. Tapi pada kenyataannya tidak sesuai prediksi. Walau survei Ahok cukup tinggi, Megawati malah memilih Pramono Anung. Terbukti pilihan Megawati itu tepat. Pramono Anung Rano Karno menang di Pilgub Jakarta. Dengan kasus Ahok menyerang Gibran dan Jokowi secara serampangan, saya sangat kecewa dengan Ahok. Padahal Ahok dan Jokowi pernah bekerja sama membangun Jakarta yang melambungkan namanya. Kekecewaan saya itu membuat kadar kekaguman saya kepada Ahok turun drastis, mungkin tinggal 30%. Namun dengan kasus mega korupsi Pertamina yang terjadi di masa Ahok menjabat komisaris utamanya, kekaguman saya menjadi 0%. Alasan paling mendasar saya karena saya menemukan fakta bahwa Ahok berbohong. Apa fakta itu? Saya beber di sini. Dalam wawancara Ahok di salah satu stasiun TV, Ahok mengatakan alasan dia tidak bisa membersihkan Pertamina karena dia bukan direktur utama, tapi komisaris utama. Ahok beralasan Komut tidak bisa memberhentikan dirut atau direksi lainnya. Padahal sesuai pasal 106 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan Dewan Komisaris bisa memberhentikan sementara direksi, termasuk dirut, dengan menyebutkan alasan dan diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan. Setelah berhentikan sementara, baru kemudian keputusan selanjutnya diserahkan pada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Tapi bukan itu fakta Ahok berbohong yang saya maksud. Fakta Ahok berbohong ketika dia menyinggung seolah-olah Presiden Jokowi kala itu tidak mau dia menjadi dirut karena akan membersihkan Pertamina. Dia menyatakan pada saat itu dia tidak pernah ditawarkan posisi dirut. Tapi pada kenyataannya, Ahok sendiri dalam dialog dengan Najwa Shihab di 2024 silam
Dia mengaku bahwa Jokowi menawarkan dia menjadi dirut. Tapi Ahok menolaknya. Ahok beralasan Komut lebih baik dibanding dirut. Karena dia lebih memilih hidup tenang daripada menjadi dirut dan banyak beban pikiran. Emang bener, Pak Ahok nggak pernah ditawari jadi dirut Pertamina oleh Pak Jokowi? Anda seemosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Oh gitu Pak Ahok. Saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok. Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan Komut. Nah kalau itu tadi Pak Ahok. Sekarang kita dengar dari Pak Basuki Cahayapurnama. Dia panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut Iya. setahun lalu itu tuh. Ya. Oh, jadi kalau Pak Basuki Cahayapurnama pernah ya ditawari jadi dirut ya? Nah, terus kenapa Pak Basuki Cahayapurnama nggak jadi dirut aja? Kenapa jadi Komut, Pak? Terus kan kenapa? Saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi Komut Pak. Nah, kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golok. Terapi piano Pak. Terapi Mandarin Pak. Saya les Pak. Oh, gitu ya Pak Basuki Cahayapurnama ya? Jadi Komut Pertamina tuh karena lagi terapi golf, terapi apa itu tadi ya Pak ya? Jangan saya Pak. Lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit, ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut, ada duit, gak ada waktu Pak. Oh saya kurang minat saya bilang. Oh, gitu ya Pak ya? Ada duit, ada waktu ya Pak ya? Enak banget ya Pak ya? Pak Basuki emang paling top. Mohon maaf, gue tahu fans Ahok itu banyak, tapi kalau kita dengar statement beliau dari kemarin sama 6 bulan yang lalu, itu beda banget. Kalau kita lihat dan dengerin statement Ahok tahun lalu, dia udah ditawarin sama Pak Jokowi dan Erick Thohir buat jadi dirut Pertamina. Tapi Ahok nolak, dia minta jadi komisaris utama aja dengan 2 alasan. Pertama, katanya Ahok pada saat itu lagi fokus ngembangin bisnis jagung sama ayam. Dan yang kedua, Ahok bilang apa bedanya dirut sama komisaris, cuma beda gajinya doang. Kalau kalian cari di Google, statementnya Ahok ini juga sebenarnya banyak banget. Tapi entah kenapa, ketika kasus mega korupsi migas di Pertamina sekarang kebongkar, Ahok jadi ngerubah statementnya. Kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Ini nggak tahu kira-kira apa alasan Ahok ngerubah statementnya dengan sangat fatal kayak gini. Gimana menurut kalian? Coba. Saudara, kalau kita bicara tentang seorang Ahok, itu dulu hebat. Hebat dulu, karena bersama Pak Jokowi. Tapi Ahok yang sekarang memble. Kenapa? Karena dia sudah bersama Megawati. Kita melihat bahwa orang-orang yang mendekat kepada PDIP dan Megawati yang tadinya hebat jadi tidak hebat. Yang tadinya malaikat bisa jadi setan. Nah, ini contoh seorang pribadi Ahok. Masyarakat mungkin masih terkecoh ya, bahwa Ahok ini sepertinya akan jadi pahlawan. Menurut saya ini pahlawan kesiangan. Nah, Ahok ini pahlawan kesiangan, yang tiba-tiba pengen cari panggung di dalam kasus Pertamina. Tetapi kalau saudara perhatikan, ada 2 VT yang saya kasih lihat, bagaimana tidak konsistennya seorang Ahok. Ya, dia itu perkataannya bersayap. Hari ini ngomong begini, besok bisa terbang. Bukankah itu sifat-sifat daripada kelompok elit PDIP yang terus menyerang Jokowi? Yang dulunya dukung, sekarang berubah. Sekarang udah paham belum keamnesiaan si Pak ex-Komut ini di mana? Di 2024 dia ngomong sama Najwa Shihab bahwa dia ditawarin jadi dirut oleh Pak Mul, tapi dia tolak karena ngerasa Pertamina udah oke, udah profit, dan juga dia mau terapi dirinya nih, happy. Tapi di 2025 dia ngomong bahwa dia tuh cuma Komut, dia tuh berapa kali minta jadi dirut, iya kan? Karena kalau tanpa jadi dirut dia nggak akan bisa ngeberantas kebobrokan yang ada di Pertamina. Lantas Pak ex-Komut alias Pak Ahok, yang bener yang mana nih? Untuk melihat bagaimana seseorang, maka lihatlah rekam jejaknya. Untuk ini, saya quote Pak Anies dan saya TOP Pak Anies. Nah, kalau kayak begini nih, berarti yang kemarin teriak-teriak, yang keluar urat, ngomong masalah bongkar-bongkar dan penjarakan, bahkan ngomong masalah rezim, gimana ya? Percaya apa enggak? Karena omongannya aja berubah-ubah terus. Amnesia selalu dialami sama orang-orang yang bernaung di partai asuhan mama. Selamat malam. Pesan ini terkhusus kepada Ko Ahok, Basuki Cahayapurnama,
yang dulu saya sangat membanggakan dan sangat benar-benar memuji ya sikap dan mantapnya seorang Ko Ahok. Tapi setelah munculnya ini persoalan Pertamina ini, baru Anda muncul kembali dengan ini apa? Semangat menggebu-gebu. Ya, ada beberapa pesan buat Ko Ahok. Satu, Anda itu bukan macan sejati, tapi macan ompong. Ya, karena saya lihat, saya tonton semua video tentang Anda. Baru-baru muncul sekarang. Anda itu sangat luar biasa dan mengetahui semua data itu. Dan Anda bilang siap dipanggil DPR. Selama belum dipanggil ini dan tidak muncul persoalan Pertamina, ketika Anda saat itu bisa memunculkan itu segera, mungkin negara ini tidak rugi terlalu besar. Ya, artinya begini Ko Ahok, ya, kalau Anda tidak ingin mencari nama, mencari popularitas dalam hal pengungkapan, ya, kerugian negara yang begitu besar, Anda ketahui, harusnya Anda itu memberikan data itu segera setelah waktu Presiden Prabowo dan Gibran itu dilantik, ya. Jadi Anda tidak perlu menyimpan-nyimpan data itu, ya. Tapi Anda bilang akan mengeluarkan data itu dengan sidang terbuka ketika dipanggil oleh DPR, kan begitu? Ini saya heran lihat Anda, ya. Anda komisaris utama, Anda bilang Anda tidak punya kekuatan. Saya jujur aja tidak paham kinerja atau poksi daripada komisaris utama, direktur utama ya. Tapi yang pasti Anda mengetahui itu sudah sejak lama. Tapi Anda tidak mau membongkar. Artinya ada dua. Anda ingin cari popularitas atau Anda tidak percaya kepada pemerintahan yang sekarang. Ya. Jadi sudahlah, sudah ayo ocehanmu itu ya. Kalau kau ingin negara ini bagus, udah. Serahkan ke pemerintah data-data itu, serahkan ke Presiden Prabowo sekalian ya, biar lebih mantap, ya. Tapi kalau Presiden Prabowo tidak menyelesaikan data yang Anda berikan, ya mungkin kita bisa blow up, ya. Anda mungkin bisa langsung ungkap semua. Kenapa harus melalui sidang terbuka, ya? Dengan DPR, Anda menunggu dipanggil DPR. Berani DPR manggil saya. Anda itu sangat luar biasa di masa lalu. Semua memuji dan mengeluh-elukan Anda. Oke lah ya, terlalu banyak bacotmu Ahok. Ya, terlalu banyak bacotmu. Horas. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video di mana tim Prabowo Gibran berhasil membongkar rekaman jejak digital dari Ahok. Apakah ini semua Ahok telah membohongi rakyat Indonesia atas perkataannya yang dimana soal jabatan komisaris di PT Pertamina, dan apakah Ahok juga terlibat dalam kasus tata kelola minyak yang telah merugikan negara sekitar hampir 1.000 triliun. Bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silakan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.